Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pembahasan kita diawali dengan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebelum Islam ada di Mekah, keadaan masyarakatnya sudah terlalu jauh menyimpang dari agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya, Rasulullah SAW datang dengan membawa misi rahmatan lil alamin. Sebelumnya, mari kita belajar terlebih dahulu mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama ialah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah menganut bermacam-macam agama seperti Nasrani, Yahudi, Sabai, dan Majusi. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus atau perpindahan tempat tinggal yang besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kanaan di Palestina, ke Khaybar dan wilayah Hijaz. Karena pada saat itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Di Hijaz, mereka menetap di Yasrib dan Taima. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh besar saat permulaan Islam, seperti Khaybar, Nadlir, Mustaliq, Qurajab, Kainuqa, dan Bani Khatfan. Agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi, yaitu saat invasi bangsa Romawi dan Habasyah atau Ethiopia. Meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya, para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani, Taglib, dan Bani Ta'i. Untuk agama Majusi, banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia, Irak, Bahrain, Hazar, dan beberapa wilayah di sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Adapun agama Sabai yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh masyarakat yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai mengalami kehancuran. Masyarakat Arab telah mengenal bangsa tauhid sejak kehadiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan bekas yang masih tersisa adalah penyebutan Allah sebagai Tuhan mereka. Ada pula peninggalan fisik berupa Baitullah dan Ka'bah yang berada di pusat kota Mekah. Dalam perkembangannya, masyarakat Arab yang semula percaya kepada Allah mengalami banyak penyimpangan terhadap ajaran tauhid dan menjadikan mereka menyembah berhala sebagai sesuatu yang sangat dekat yang menentukan kehidupan mereka. Penyembahan berhala pada mulanya terjadi ketika orang-orang Arab pergi keluar kota Mekah. Mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Mereka menyucikan batu dan menyembahnya dimanapun mereka berada. Lalu dibuatlah patung yang terbuat dari batu untuk disembah dan orang-orang mengelilinginya atau tawaf. Kemudian mereka memindahkan patung-patung itu yang jumlahnya mencapai 360 buah dan diletakkannya di sekitar Ka'bah. Terdapat beberapa nama patung atau berhala yang terkenal pada masa itu. Antara lain ialah Manah atau Manata di dekat Yasrib atau Madinah, Al-Latta di Taif atau patung tertua, kemudian ada Al-Ujjah di Hijaz, dan Hubal atau patung terbesar yang terbuat dari batu akik yang berbentuk manusia dan diletakkan di dalam Ka'bah. Ya'uq dan Nas adalah nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Namun setelah mereka wafat atau meninggal, setan membisikkan kaum yang saleh supaya membuat patung-patung kemudian disembah. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dimulai.
Faktor-faktor penyebab penyimpangan yang dilakukan masyarakat Arab dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga ialah rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Dan yang terakhir ialah hampir tidak ada keyakinan transendentalis yang dipelihara oleh kaum Hanif. Jika tadi kita telah belajar tentang kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, nah kali ini kita akan belajar tentang kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Pada masanya, bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain itu, bangsa Arab juga dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pemimpin, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Tokoh-tokoh ahli syair yang terkenal pada masa itu antara lain ialah Umrul Qais, Juhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Abiyah, dan lain sebagainya. Namun, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab pra-Islam memiliki banyak kebiasaan buruk seperti minum minuman khamr atau arak sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok. Kebiasaan lain yang lebih buruk adalah mengubur anak perempuannya yang masih hidup karena dianggap memalukan dan menghinakan. Bahkan, tradisi perbudakan di masyarakat Arab masih berlaku dengan memperjualbelikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Selanjutnya ialah kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Negara tujuan mereka adalah Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Barang dagangan yang mereka bawa antara lain seperti kemenyan, kain sutra, beragam barang logam, kulit, dan minyak wangi. Dan setelah kembali berdagang, di sana mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, pakaian yang dapat dijual lagi di kota Mekah dan Madinah. Untuk bidang pertanian, masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan peternakan saja, namun juga perniagaan sebagai mata pencahariannya, khususnya penduduk Mekah. Mereka mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Di bidang peternakan, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak adalah suku Arab pedalaman yang disebut dengan suku Baduy. Hasil yang mereka peroleh dari peternakan itu berupa susu, daging, dan kulit untuk dijadikan pakaian, atau menjual sebagian ternaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir ialah kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu yang pertama ialah Kekaisaran Nasrani Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dan yang ketiga ialah dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi dari masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara juga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Sasania
Ibu kota Persia adalah Al-Madanain. Terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran, serta Afghanistan. Saat itu, Persia menjadi saingan terberat Bizantium dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengah. Maka, ada dua hal yang turut mempengaruhi kondisi politik Jazirah Arab pada saat itu, yaitu yang pertama ialah interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, dan yang kedua ialah persaingan antara Yahudi, agama Nasrani, dan para pengikut Zoroaster. Bangsa Arab yang terdiri dari beberapa suku tak jarang menimbulkan peperangan yang terjadi antar suku, seperti Perang Fuzar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali, kemudian perang suku antara suku Kinanah dan Hawazan, kemudian Quraisy dan Hawazan, serta Kinanah dan Hawazin lagi. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan orang-orang Persia, Kerajaan Hirah, Kerajaan Ghassan, dan yang terakhir ialah Hizaj. Pada abad ke-5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Mereka mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy untuk mengurus Mekah dan mengamankan para penjara yang datang ke kota Mekah. Suku Quraisy mendirikan semacam sistem pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Hijabah, penjaga kunci Ka'bah. Yang kedua ada Siqayah, penjaga air mata Jam-Jam. Yang ketiga ada Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat ada Sifarah, kuasa usaha negara atau duta. Yang kelima ada Liwa, yaitu jabatan ketentaraan. Yang keenam ada Rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin. Selanjutnya ada Nadwa, jabatan ketua dewan. Kemudian ada Himman, yaitu pengurus balai musyawarah. Hazinah adalah jabatan administrasi keuangan. Dan yang terakhir ialah Azlim, atau penjaga panah peramal, yaitu untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Nah, itu tadi sejarah kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Ibu ucapkan terima kasih dan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.